Bayangkan, langit Madinah berwarna keemasan menjelang sore. Angin berembus lembut melewati rumah-rumah sederhana yang terbuat dari batu dan tanah liat. Anak-anak bermain di lorong-lorong kota dengan wajah ceria. Di salah satu rumah kaum Ansyar, tinggallah seorang anak kecil yang lucu dan menggemaskan. Namanya Abu Umair. Tubuhnya masih kecil. Langkahnya pendek. Wajahnya polos. Namun ia mempunyai seorang sahabat yang selalu menemaninya. Seekor burung mungil bernama Nughair. Burung itu bukan burung yang besar atau indah seperti merak. Ia hanyalah seekor burung kecil. Tetapi bagi Abu Umair, burung itu adalah teman bermain yang sangat berharga. Setiap pagi ia memperhatikannya. Ia berbicara kepadanya. Ia tersenyum saat melihatnya berkicau. Dan setiap kali burung itu mengepakkan sayapnya, hati Abu Umair dipenuhi kegembiraan. Hari-harinya terasa indah bersama Nughair. Suatu hari, Rasulullah datang berkunjung. Beliau bukan hanya pemimpin umat. Bukan hanya seorang nabi. Beliau juga seorang yang sangat lembut kepada anak-anak. Saat melihat Abu Umair, Rasulullah tersenyum. Beliau mengetahui bahwa anak kecil itu sangat mencintai burungnya. Dengan nada bercanda yang penuh kasih sayang beliau berkata, "Wahai Abu Umair, bagaimana kabar Nughair?" Mendengar itu, wajah Abu Umair langsung berseri-seri. Ia merasa diperhatikan. Ia merasa dicintai. Seorang nabi yang memimpin seluruh jazirah Arab masih meluangkan waktu untuk memperhatikan seekor burung kecil milik seorang anak. Betapa indah akhlak beliau. Hari demi hari berlalu. Burung kecil itu terus menemani Abu Umair. Namun sebagaimana seluruh makhluk di dunia, setiap yang hidup pasti akan mati. Pada suatu hari yang sunyi, Nughair tidak lagi berkicau. Tidak lagi melompat. Tidak lagi mengepakkan sayapnya. Burung kecil itu telah mati. Abu Umair menatap sahabat kecilnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dunia seorang anak memang sederhana. Kadang yang membuatnya bahagia hanyalah seekor burung. Dan yang membuatnya sedih juga seekor burung. Ia menangis. Ia kehilangan teman yang sangat dicintainya. Tak lama kemudian Rasulullah datang kembali. Beliau melihat Abu Umair tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum. Tidak ada tawa. Tidak ada kegembiraan. Beliau memperhatikan perubahan itu. Beliau peduli. Beliau tidak mengabaikan kesedihan seorang anak kecil. Beliau mendekatinya dengan penuh kasih. Lalu dengan lembut beliau berkata, "Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair?" Kalimat itu sederhana. Namun penuh cinta. Penuh perhatian. Penuh kelembutan. Seakan Rasulullah ingin mengatakan, "Aku tahu kamu sedang sedih. Aku mengerti perasaanmu. Aku peduli kepadamu." Saat itulah hati Abu Umair merasa terhibur. Kesedihannya tidak hilang seketika. Tetapi ia tahu bahwa Rasulullah memperhatikannya. Dan itu sangat berarti. Saudaraku, bayangkan jika kita hidup pada masa itu. Kita mungkin mengira seorang pemimpin besar hanya memikirkan urusan negara. Tetapi Rasulullah mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Beliau memperhatikan perasaan seorang anak. Beliau memahami kesedihan yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Beliau menghibur hati yang sedang terluka. Beliau menunjukkan bahwa kasih sayang adalah bagian dari iman. Dan dari kisah kecil ini, lahirlah pelajaran besar yang terus dikenang hingga hari ini. Bahwa tidak ada perhatian yang terlalu kecil. Tidak ada kesedihan yang terlalu remeh. Tidak ada anak yang pantas diabaikan perasaannya. Maka jika hari ini ada seseorang yang sedang bersedih, hiburlah dia. Jika ada anak yang sedang menangis, dengarkanlah dia. Jika ada hati yang terluka, rangkullah dengan kata-kata yang lembut. Karena begitulah akhlak Rasulullah. Akhlak yang membuat hati manusia merasa dicintai. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut, penyayang, dan mampu membahagiakan orang lain sebagaimana Rasulullah membahagiakan Abu Umair. Amin. Kisah Abu Hurairah, sahabat yang dijuluki Bapak Kucing. Diambil dari riwayat-riwayat tentang Abu Hurairah dalam kitab-kitab hadis dan biografi para sahabat. Mari kita kembali menelusuri jalan-jalan berpasir di Jazirah Arab pada masa Rasulullah. Bayangkan, matahari mulai turun perlahan di ufuk barat. Angin gurun berembus lembut,
membawa aroma tanah dan rerumputan kering. Di kejauhan tampak seorang pemuda sederhana menggiring kambing-kambing milik keluarganya. Ia bukan orang kaya. Ia bukan pula seorang pemimpin yang disegani. Pakaiannya sederhana. Langkahnya tenang. Namun di dalam hatinya tersimpan kelembutan yang kelak akan dikenang oleh jutaan manusia. Pemuda itu bernama Abdurrahman bin Syah. Nama yang mungkin saat itu tidak begitu dikenal. Tetapi beberapa tahun kemudian, seluruh dunia Islam akan mengenalnya dengan nama lain. Nama yang sangat unik. Abu Hurairah. Pada suatu hari ketika menggembalakan kambing, pemuda itu berjalan melewati semak-semak kecil di padang pasir. Tiba-tiba terdengar suara lirih. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Miau. Ia menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Suara itu terdengar lagi. Miau. Ia menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Suara itu terdengar lagi. Miau. Perlahan ia mendekati sumber suara. Di balik semak-semak itu, ia menemukan seekor anak kucing kecil. Tubuhnya mungil. Bulu-bulunya kusut oleh debu. Matanya yang bulat memandang penuh harap. Anak kucing itu tampak sendirian. Tidak ada induknya. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada makanan. Hanya seekor makhluk kecil yang lemah di tengah luasnya padang pasir. Bayangkan jika kita berada di sana. Mungkin sebagian orang akan berlalu begitu saja. Namun tidak dengan pemuda ini. Hatinya tersentuh. Ia membungkuk perlahan. Mengangkat anak kucing itu dengan kedua tangannya. Kucing kecil itu tidak melawan. Seolah memahami bahwa ia sedang berada di tangan seseorang yang akan menjaganya. Senyum tipis muncul di wajah pemuda itu. Lalu ia meletakkan anak kucing tersebut di dalam lengan bajunya agar tetap hangat dan aman. Sepanjang hari itu, anak kucing kecil tersebut menemaninya menggembala. Sesekali kepalanya muncul dari lengan baju. Sesekali ia mengeong pelan. Dan setiap kali mendengarnya, sang pemuda tersenyum. Hari-hari berlalu. Kemanapun ia pergi, anak kucing itu sering ikut bersamanya. Orang-orang mulai memperhatikannya. Mereka melihat pemuda itu berjalan sambil membawa seekor anak kucing kecil. Kadang di pangkuannya. Kadang di lengannya. Kadang bermain di dekatnya. Mereka pun tersenyum melihat pemandangan itu. Lalu seseorang berkata, "Itu Abu Hurairah." Artinya, pemilik anak kucing. Atau, Bapak Kucing Kecil. Julukan itu terdengar sederhana. Namun sejak hari itu, nama tersebut melekat padanya. Bahkan lebih terkenal daripada nama aslinya. Tahun-tahun berlalu. Abu Hurairah kemudian memeluk Islam. Ia datang kepada Rasulullah. Sejak saat itu hidupnya berubah. Ia mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Ia lebih memilih duduk mendengarkan sabda Nabi daripada mengejar kemewahan dunia. Bayangkan suasana Masjid Nabawi. Lantai pasir yang sederhana. Tiang-tiang dari batang kurma. Para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah. Di antara mereka terdapat Abu Hurairah. Ia mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Ia menghafal setiap nasihat. Ia menjaga setiap hadis dalam ingatannya. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Hingga akhirnya ia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Subhanallah. Sahabat yang dahulu dikenal karena seekor anak kucing kecil itu, kemudian menjadi salah satu penjaga warisan ilmu Rasulullah bagi seluruh umat Islam. Saudaraku, kisah ini mengajarkan bahwa kelembutan hati bukanlah kelemahan. Justru dari hati yang penuh kasih sayang lahirlah kemuliaan. Seekor anak kucing yang lemah. Seekor makhluk kecil yang mungkin dianggap tidak penting oleh banyak orang. Namun melalui peristiwa sederhana itu, kita mengenal akhlak seorang sahabat besar. Sahabat yang menyayangi makhluk Allah. Sahabat yang mencintai ilmu. Sahabat yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga sabda Rasulullah. Dan hingga hari ini, lebih dari 14 abad kemudian, namanya masih disebut oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Bukan sebagai seorang raja. Bukan sebagai seorang panglima. Tetapi sebagai Abu Hurairah. Sahabat yang berhati lembut. Sahabat yang mencintai seekor anak kucing.
Semoga Allah menghiasi hati kita dengan kasih sayang kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada anak-anak, dan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Amin. Kisah Umar bin Khattab dan seekor burung kecil. Diambil dari kitab Syarah Usfuriyah. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa terkadang amal yang terlihat kecil di mata manusia, justru menjadi sebab turunnya rahmat Allah yang sangat besar. Mari pejamkan mata sejenak dan bayangkan suasananya. Matahari Madinah mulai condong ke barat. Angin gurun berhembus lembut menyusuri lorong-lorong kota. Jalanan belum seramai siang hari, dan kehidupan berjalan dengan tenang. Di antara jalan-jalan itu, berjalan seorang lelaki yang sangat dikenal karena ketegasan, keadilan, dan ketakwaannya. Beliau adalah Umar bin Khattab. Langkahnya mantap menyusuri ganggang Madinah. Matanya memperhatikan keadaan masyarakat. Sebab beliau adalah pemimpin yang selalu peduli terhadap rakyatnya. Saat berjalan, pandangannya tertuju kepada seorang anak kecil. Anak itu tampak sedang bermain dengan seekor burung kecil. Burung itu berada dalam genggaman tangannya. Sesekali burung itu mengepakkan sayapnya, berusaha melepaskan diri. Matanya yang kecil tampak gelisah. Ia ingin terbang bebas di langit luas, tetapi tidak mampu. Umar berhenti. Beliau memandangi pemandangan itu beberapa saat. Di hadapannya hanya ada seorang anak dan seekor burung kecil. Peristiwa yang tampaknya biasa saja. Tidak ada yang menganggapnya penting. Namun hati Umar melihat sesuatu yang berbeda. Beliau melihat makhluk Allah yang lemah sedang kehilangan kebebasannya. Beliau melihat seekor burung yang ingin kembali ke alamnya. Dengan penuh kasih sayang, Umar mendekati anak itu. Beliau berbicara dengan lembut lalu membeli burung tersebut dari sang anak. Setelah burung itu berpindah ke tangannya, Umar tidak membawanya pulang. Beliau tidak menyimpannya. Beliau tidak menjadikannya peliharaan. Beliau membuka genggaman tangannya. Burung kecil itu terdiam sesaat. Lalu, dengan kepakan sayap yang cepat, ia terbang ke angkasa. Naik semakin tinggi. Meninggalkan jalanan Madinah. Meninggalkan manusia yang telah membebaskannya. Mungkin bagi orang lain, kejadian itu hanya berlangsung beberapa menit. Sebuah peristiwa kecil yang segera terlupakan. Namun Allah tidak melupakannya. Waktu terus berjalan. Hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Hingga akhirnya tiba saatnya Umar bin Khattab meninggalkan dunia. Beliau wafat dan dikuburkan sebagaimana manusia lainnya. Tubuhnya diletakkan di dalam liang lahat. Tanah perlahan menutupi jasadnya. Orang-orang yang mengantarkannya pulang satu demi satu meninggalkan makam. Suasana menjadi sunyi. Gelap. Sepi. Tidak ada keluarga. Tidak ada sahabat. Tidak ada pasukan. Tidak ada kekuasaan. Hanya seorang hamba dan amal-amalnya. Bayangkan diri kita berada di tempat itu. Sendirian di dalam kubur. Tidak membawa apapun selain apa yang pernah kita lakukan selama hidup. Menurut kisah yang disebutkan dalam kitab Syarah Usfuriyah, kemudian banyak orang bermimpi melihat Umar bin Khattab setelah wafatnya. Dalam mimpi itu mereka bertanya, "Wahai Umar, bagaimana keadaanmu? Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Umar menjawab, "Allah telah mengampuniku dan memaafkanku." Mereka terkejut. Bukankah Umar terkenal karena keadilannya? Bukankah Umar terkenal karena kezuhudannya? Bukankah Umar terkenal karena pengorbanannya untuk Islam? Mereka pun bertanya, "Karena apa engkau mendapatkan ampunan itu? Karena kedermawananmu? Karena keadilanmu? Atau karena kezuhudanmu?" Lalu Umar menceritakan sesuatu yang menggetarkan hati. Beliau berkata, "Ketika aku diletakkan di dalam kubur, ditutupi dengan tanah, dan ditinggalkan seorang diri, datanglah dua malaikat yang sangat menggetarkan. Karena kewibawaan mereka, akalku seakan hilang dan seluruh persendianku gemetar." Bayangkan suasana itu. Gelapnya kubur. Kesunyian yang mencekam. Lalu hadir dua malaikat yang sangat agung. Tidak ada tempat untuk berlari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka mendudukkan Umar dan hendak mengajukan pertanyaan. Namun tiba-tiba terdengar sebuah seruan. Suara yang penuh keagungan. Suara yang membuat segala ketakutan sirna. "Biarkan hambaku ini dan jangan kalian menakut-nakutinya.
Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan memaafkannya karena ia pernah menyayangi seekor burung di dunia. Maka aku menyayanginya di akhirat. Subhanallah. Hanya seekor burung kecil. Seekor makhluk yang mungkin tidak dianggap penting oleh banyak manusia. Tetapi kasih sayang yang diberikan kepada makhluk lemah itu ternyata dicatat oleh Allah. Tidak hilang. Tidak terlupakan. Tidak sia-sia. Saudaraku, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Senyuman yang tulus. Pertolongan yang ringan. Memberi makan hewan yang lapar. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Menghibur orang yang sedang bersedih. Mungkin semuanya tampak kecil di mata manusia. Tetapi bisa jadi justru amal itulah yang kelak menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Karena Allah mencintai hamba-hamba yang memiliki kasih sayang. Dan siapa yang menyayangi makhluk di bumi, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, penuh kasih sayang kepada sesama manusia dan seluruh makhluknya. Amin. Kisah Imam Ghazali dengan seekor lalat. Kisah yang diambil dari kitab Nashaikhul Ibad. Bayangkan diri Anda berada di sebuah kota Islam berabad-abad yang lalu. Malam begitu sunyi. Langit gelap dihiasi ribuan bintang. Udara dingin berembus lembut melewati lorong-lorong kota. Di sebuah rumah sederhana yang dipenuhi cahaya lampu minyak, tampak seorang ulama besar sedang duduk sendirian. Beliau adalah Imam Al-Ghazali. Seorang ulama yang ilmunya menerangi dunia Islam hingga hari ini. Di hadapannya terbentang lembaran-lembaran kertas. Di sampingnya terdapat sebuah wadah tinta hitam. Dengan penuh ketenangan beliau menulis. Goresan pena bergerak perlahan di atas kertas. Setiap kalimat lahir dari hati yang ikhlas. Setiap huruf ditulis demi menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Malam semakin larut. Namun Imam Al-Ghazali tetap tenggelam dalam pekerjaannya. Suara dunia seakan menghilang. Yang terdengar hanya gesekan pena dan nyala api lampu minyak yang berkelip-kelip. Lalu, terjadilah sesuatu yang tampak sangat kecil. Sesuatu yang mungkin tidak akan diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Seekor lalat masuk melalui celah jendela. Ia terbang perlahan mengitari ruangan. Tubuhnya kecil. Lemah. Seakan telah lama mencari sesuatu. Lalat itu terus berputar-putar hingga akhirnya hinggap di dekat pena Imam Al-Ghazali. Sang imam menghentikan tulisannya. Beliau memperhatikan makhluk kecil itu. Lalat tersebut perlahan mendekati tinta yang berada di atas meja. Kemudian, ia mulai meminum tinta tersebut. Mungkin bagi kita pemandangan itu biasa saja. Bahkan sebagian orang mungkin akan langsung mengusirnya. Namun tidak demikian dengan Imam Al-Ghazali. Beliau tidak mengusirnya. Tidak pula mengibaskannya dengan tangan. Beliau hanya memandang dengan penuh kasih sayang. Di dalam hatinya muncul rasa iba. Makhluk kecil ini juga ciptaan Allah. Malam tetap sunyi. Lampu minyak masih menyala. Pena terdiam. Tulisan terhenti. Sementara seekor lalat kecil sedang menghilangkan dahaganya. Imam Al-Ghazali rela menunda pekerjaannya. Beliau menunggu. Menunggu hingga makhluk kecil itu mendapatkan bagiannya. Menunggu hingga ia merasa cukup. Beberapa saat kemudian, lalat itu pun terbang pergi. Kembali ke kegelapan malam. Meninggalkan ruangan yang tenang itu. Dan Imam Al-Ghazali kembali melanjutkan tulisannya. Peristiwa itu selesai. Begitu sederhana. Begitu kecil. Bahkan mungkin terlupakan oleh manusia. Namun tidak di sisi Allah. Tahun demi tahun berlalu. Imam Al-Ghazali wafat. Beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Namun ilmu-ilmunya tetap hidup. Kitab-kitabnya terus dibaca. Namanya terus dikenang. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hikayat yang masyhur. Bahwa Imam Al-Ghazali pernah terlihat dalam mimpi setelah wafatnya. Lalu seseorang bertanya, "Apa yang Allah lakukan terhadapmu?" Beliau menjawab, "Allah menghentikanku di hadapannya dan berfirman, 'Dengan amal apa engkau datang menghadapku?'" Imam Al-Ghazali pun mulai menyebutkan amal-amalnya. Beliau menyebutkan ilmu yang diajarkan. Beliau menyebutkan kitab-kitab yang ditulis. Beliau menyebutkan ibadah dan pengabdiannya. Namun Allah berfirman,
Aku tidak menerima amal-amal itu. Betapa mengejutkan. Betapa menggetarkan. Lalu Allah berfirman, Aku menerima darimu suatu perbuatan yang pernah engkau lakukan. Imam Al-Ghazali mendengarkan. Kemudian Allah menyebut sebuah peristiwa yang sangat sederhana. Peristiwa yang mungkin telah lama terlupakan. Peristiwa seekor lalat yang datang untuk minum dari tinta penanya. Allah berfirman, Ketika seekor lalat hingga pada tintamu untuk minum, engkau menghentikan tulisanmu hingga ia mendapatkan bagiannya karena rasa kasih sayangmu kepadanya. Subhanallah. Bukan karena sebuah peristiwa besar. Bukan karena sesuatu yang dipuji manusia. Melainkan karena kasih sayang yang tulus kepada makhluk Allah yang sangat kecil. Kemudian Allah berfirman, Bawalah hambaku ini menuju surga. Saudaraku, semoga kisah Imam Al-Ghazali dan seekor lalat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kebaikan yang terlalu kecil di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.